Kecanduan handphone? Yuk digital detox. Tips sehat menggunakan teknologi menurut psikologi dan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Purnamawati dengan NIM 230414600086, semester antara akselerasi Psikologi Teknologi, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Pernah nggak sih kalian berniat membuka HP hanya 5 menit untuk membalas chat atau melihat media sosial, tetapi tiba-tiba 1 jam sudah berlalu? Atau setelah scrolling Instagram, TikTok, dan juga media sosial lainnya, bukannya merasa lebih senang, justru merasa lelah, cemas, bahkan membandingkan diri dengan orang lain. Kalau kalian pernah mengalaminya, tenang saja, kalian tidak sendirian. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana teknologi mempengaruhi kesehatan mental, apa itu digital detox dan mindfulness digital menurut psikologi, serta bagaimana Islam mengajarkan kita agar mampu menggunakan teknologi secara bijaksana. Teknologi memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat belajar, bekerja, berkomunikasi, hingga mencari hiburan hanya melalui smartphone. Namun, jika digunakan secara berlebihan, teknologi justru dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti stres digital, sulit berkonsentrasi, gangguan tidur, hingga menurunnya kualitas hubungan sosial. Menurut laporan digital pada tahun 2025 Indonesia yang diterbitkan oleh US Social dan juga oleh The Water, rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan sekitar 7 jam 22 menit setiap hari menggunakan internet dan sekitar 3 jam 8 menit diantaranya digunakan untuk mengakses media sosial. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas masyarakat ini sangat bergantung pada perangkat digital. Selain itu, penelitian Tom, Ransom, dan juga oleh Herbert pada tahun 2011 menemukan bahwa penggunaan teknologi digital yang berlebihan berhubungan dengan meningkatkan stres, gangguan tidur, serta gejala kelelahan mental pada orang dewasa muda. Artinya yang dimana semakin lama seseorang menggunakan perangkat digital tanpa pengendalian, semakin besar pula resiko munculnya masalah psikologis. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami ini, bagaimana menggunakan teknologi secara sehat dan juga seimbang. Dalam psikologi teknologi terdapat istilah digital detox. Digital detox merupakan upaya untuk mengurangi penggunaan perangkat digital dalam jangka waktu tertentu agar pikiran dan tubuh memperoleh kesempatan untuk beristirahat dari paparan informasi terus-menerus. Oke teman-teman, jadi selain itu ada juga yang namanya konsep mindfulness digital. Jadi mindfulness digital itu merupakan kemampuan yang menggunakan teknologi secara sadar dan penuh kendali. Yang dimana artinya kita membuka media sosial atau menggunakan smartphone karena memang memiliki tujuan yang jelas, bukan hanya karena bosan atau kebiasaan. Jadi kenapa hal ini penting untuk kita? Karena teman-teman, otak manusia itu memiliki kapasitas yang terbatas dalam mengelola informasi. Ketika kita terus menerima notifikasi, pesan, video pendek maupun berita tanpa henti, otak mengalami information overload atau kelebihan informasi. Nah, akibatnya konsentrasi ini bisa menurun, emosi menjadi lebih mudah terganggu, produktivitas menurun, bahkan muncul rasa lelah meskipun kita tidak melakukan aktivitas fisik yang berat.
Jadi teman-teman, menurut Rawson pada tahun 2017 dalam bukunya The Distracted Mind, yang dimana gangguan digital itu yang terjadi terus-menerus membuat perhatian seseorang itu mudah terpecah hingga kemampuan fokus menjadi semakin rendah. Dan dalam Islam juga teman-teman, penggunaan teknologi juga perlu dilakukan secara seimbang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Yang dimana artinya, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi teman-teman, walaupun ayat tersebut membahas tentang makan dan minuman, para ulama menjelaskan bahwa prinsip tidak berlebihan berlaku dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk penggunaan teknologi. Selain itu juga perlu diketahui teman-teman, dalam Quran surat Al-Asr, Allah mengingatkan bahwa manusia itu berada dalam kerugian apabila tidak mampu memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, yang dimana artinya jika sebagian besar waktu kita itu dihabiskan hanya untuk scrolling media sosial tanpa tujuan yang jelas, maka telah menyia-nyiakan waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk belajar, beribadah, bekerja, ataupun berkumpul bersama keluarga. Jadi oleh karena itu, konsep digital detox ini sangat selaras dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan keseimbangan hidup, pengendalian diri, serta pemanfaatan waktu secara bijaksana. Lalu, bagaimana sih cara menerapkan digital detox? Jadi teman-teman ya, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama, matikan notifikasi yang tidak penting agar perhatian kita tidak terus-menerus teralihkan. Yang kedua, tentukan jadwal khusus untuk membuka media sosial. Misalnya, hanya 30 menit pada pagi hari dan juga 30 menit pada malam hari. Nah, yang ketiga, hindari penggunaan smartphone minimal 1 jam sebelum tidur supaya kualitas tidur kita menjadi lebih baik. Yang keempat, isi waktu luang dengan aktivitas yang lebih bermanfaat seperti membaca buku, berolahraga, berbincang bersama keluarga, atau memperbanyak ibadah. Yang kelima, lakukan evaluasi screen time setiap minggu. Hampir semua smartphone saat ini memiliki fitur yang dapat menunjukkan beberapa lama kita menggunakan perangkat setiap hari. Nah, dari sana kita itu bisa mulai mengurangi penggunaan yang tidak perlu. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten itu akan memberikan dampak besar terhadap kesehatan mental kita. Oke teman-teman, jadi sudah tidak terasa ya, kita berbincang-bincang selama beberapa menit ini akhirnya memasuki ke sesi penutup. Nah, ini dimana teman-teman aku akan membacakan kesimpulan dari yang aku bahas bermenit-menit tadi. Oke, jadi teman-teman, kesimpulannya, teknologi itu bukanlah musuh kita. Yang perlu kita kendalikan itu adalah cara kita menggunakannya. Nah, misal kita dengan menerapkan digital detox dan mindfulness digital, kita dapat menjaga kesehatan mental kita, meningkatkan produktivitas, serta menjalankan kehidupan yang lebih seimbang sesuai dengan ajaran Islam. Oke teman-teman, semoga video kali ini dapat memberikan manfaat dan juga menambah wawasan bagi kita semua ya. Oke teman-teman, kalau kalian pernah mencoba digital detox atau punya pengalaman menarik terkait penggunaan media sosial, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke teman-teman, that's all. Saya Purnamawati. Thank you for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.